Dalam kehidupan seringkali kita menemukan pilihan-pilihan hidup dan kita harus membuat keputusan atas pilihan-pilihan itu karena akan menentukan yang terbaik untuk diri kita atau tidak. Contoh pilihan-pilihan diantaranya memilih pasangan, memilih apa yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan, memilih makanan, hal sepele misalnya, memilih apa yang kita kerjakan, memilih berangkat sekolah atau tidak, memilih pekerjaan, memilih sekolah misalnya. Banyak hal, pokoknya setiap dalam hidup kita pasti kita dituntut untuk membuat keputusan atas pilihan-pilihan itu. Nah, bagaimana pilihan itu dibuat, semua akan berakhir pada keputusan kita. Semua haknya ada di tangan kita. Kita punya hak untuk memilih. Apapun caranya, bagaimanapun kita memilihnya, itu diserahkan kepada kita semua. Tetapi itu akan menjadi keputusan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik atau tidak. Maka hati-hati dengan memberikan putusan dalam memilih. Nah, bagaimana cara terbaik kita agar kita dapat memilih sesuatu yang tepat, sesuatu yang baik untuk kita? Nah, caranya biasanya ada dua ya. Yang pertama, memilih berdasarkan suka atau tidak suka. Nah, memilih berdasarkan suka atau tidak suka ini jangan jadikan kita pijakan atau jangan jadikan kita dasar. Tapi kebanyakan orang menggunakan itu untuk membuat keputusan. Nah, suka atau tidak suka ini akan cenderung membuat keputusan berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan selera kita. Misalnya, saya sebagai siswa yang malas, saya diberi pilihan masuk sekolah atau tidak. Maka kalau sebagai siswa yang malas, saya senang tidak masuk sekolah, saya tidak mau masuk sekolah. Nah, maka akan membuat keputusan kalau berdasarkan suka atau tidak suka, saya akan memilih tidak masuk sekolah. Ya, tapi beda halnya dengan siswa yang rajin. Siswa yang rajin akan memilih untuk masuk sekolah karena dia merasa suka dan merasa ketika masuk sekolah dia akan terpenuhi hak-hak belajarnya, ya, kebutuhan belajarnya. Begitu halnya juga dengan ketika sudah masuk sekolah, siswa yang malas dia akan memilih guru yang jarang berangkat sekolah atau jarang masuk kelas misalnya. Nah, kenapa? Karena ketika gurunya jarang masuk kelas, dia akan merasa senang. Siswa yang malas akan merasa ya itu selera saya gitu, akan memilih guru yang jarang masuk kelas. Tapi beda halnya dengan siswa yang rajin, maka siswa yang rajin akan memilih guru yang rajin juga. Kenapa? Karena ketika gurunya rajin, dia merasa bahwa kebutuhan belajarnya terpenuhi. Nah, itu berdasarkan suka atau tidak suka, maka sangat berbahaya jika seleranya rendah kemudian akhirnya memilih sesuatu yang belum tentu baik untuknya karena berdasarkan suka saja gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pakai cara yang kedua ya, yaitu memilih berdasarkan baik atau buruk. Siswa yang malas tadi, walaupun dia tidak suka dengan guru yang rajin, kalau dia memilih berdasarkan kebaikannya, memilih berdasarkan yang terbaik untuk hidupnya, maka dia akan memilih guru yang rajin juga sebagai guru favorit. Kenapa? Karena guru yang rajin akan membawa kebaikan bagi dirinya, ya. Beda dengan guru yang tadi jarang masuk kelas, dia akan membawa keburukan. Dia akan yang harusnya dia belajar, akhirnya dia tidak belajar karena guru yang jarang masuk kelas tadi ya. Nah, maka dari itu memilih berdasarkan baik atau buruk itu menjadi acuan yang utama karena dia akan memilih berdasarkan akalnya. Akal itu kan punya kemampuan untuk memilih baik dan buruk, benar dan salah ya.
ya pokoknya dia akan menekan hawa nafsu agar pilihannya menjadi yang terbaik untuk kehidupannya. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kita memilih, ya semua orang berhak memilih berdasarkan suka atau tidak suka misalnya, baik dan buruk, tapi dia akan menentukan kebaikan kehidupanmu di masa yang akan datang ya. Jadi sebaik-baik pilihan adalah memilih berdasarkan akal, dan sebaik-baik pilihan adalah memilih berdasarkan yang terbaik untuk hidup kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.